yang kita saat ini masih di surat An-Nur. Kita sampai kepada ini laki-laki masalah akhlak ya. Adab. Kita sudah sampai kepada ayat yang ke-61. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alal a'ma harajun wa 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi harajun wala 'ala anfusikum an ta'kulu fi buyutikum. Bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang punya kekurangan. Seperti orang a'ma, orang buta. Orang yang pincang. Orang yang sakit. Di sini dikatakan laisa 'alal a'ma. Tidaklah bagi seorang buta, seorang yang pincang kakinya, ataupun yang sakit, tidak ada larangan dan tidak ada masalah. Dan juga kepada dirimu sendiri, antakulu fi buyutikum, untuk makan di rumah-rumah kalian. Orang buta, karena dia tidak melihat, sehingga jika makan, mungkin jika makan dia tidak bisa memperhatikan orang lain. Di samping itu, karena dia tidak melihat, karena dia tidak bisa melihat orang lain, melihat makanan-makanan yang ada, sehingga mungkin di saat dia makan hanya yang ada di hadapannya akan dimakan. Tidak ada mengerti bahasanya masih ada makanan-makanan yang lain yang bisa dimakan. Tentu di sini akan mengundang orang lain yang makan bersamanya. Sehingga karena ini orang buta, bingung orang yang makan dengan yang ingin makan bersama orang buta harus ikut membantu, sibuk membantu, memberikan, mengulurkan makanan-makanan yang mereka, memang orang gila ini, orang buta ini tidak melihat. Dan ini bisa jadi menjadi sebab ketidaknyamanan orang yang makan dengannya. Atau orang buta kalau lagi makan kemudian di hadapannya ada makanan mungkin yang paling enak. Dia tidak mengerti kalau yang lain tidak mendapatkannya. Bisa jadi yang di hadapannya saja yang dia rengkuh atau yang dia kuasai lah. Karena dia tidak mengerti. Sementara yang lain ingin ikut mengambilnya. Nah di sini katakanlah haraj. Tidak boleh ada ketidaknyamanan. Bagi orang yang di rumahnya ada orang buta untuk makan bersama-sama. Orang pincang juga demikian. Tentu dengan kepincangannya itu adalah kekurangan. Termasuk di sini disebut orang sakit lebih umum lagi. Orang sakit bisa jadi karena sakitnya menjadikan orang yang ada di tempat tersebut menjadi kurang nyaman dengan penyakitnya tersebut. Sehingga mungkin makannya menjadi kurang nyaman lah. Karena ada yang sakit bergabung di situ. Kemudian ini wala ala anfusikum, dan juga ala anfusikum. Jadi dirimu yang tidak nyaman. Jadi bolak-balik. Jadi begini. Orang buta dan orang sakit. Orang buta dan orang sakit, mungkin dia akan merasa tidak nyaman di saat dia makan bersama-sama karena harus merepotkan orang lain. Sehingga dia merasa beban. Sehingga kalau ingin ambil apa-apa harus minta tolong. Sana, ini, mana? Ada apa lagi? Ini. Mungkin begitu. Atau anfusikum, dan dirimu atau kamu yang sehat ini merasa tidak
nyaman karena keberadaan orang sakit, keberadaan orang buta, atau karena ada orang sakit. Karena sakit mungkin bikin tidak nyaman, apalagi sakit-sakit yang tampak secara zahir menjadikan selera makan berkurang mungkin karena penyakitnya. Lalu dia diberi oleh Allah pendidikan, la haraj. Artinya apa? Tidak boleh keberadaan mereka menjadikan kalian tidak enak. Lalu bagaimana? Biasa saja. Biasa saja. Jadi memperlakukan orang yang dengan kekurangan itu normal. Kalau berlebihan, dia akan menjadi kayak kita melukai perasaannya. Karena orang yang buta ini mungkin orang yang sangat tinggi perasaannya. Semua sibuk ngurusi dia. Ini. Akhirnya dia menjadi tidak nyaman di situ. Dia akan berkata, aku lebih baik makan sendiri. Sebab kalau aku makan bersama, semuanya akan mengurusi aku. Jadi semuanya sibuk dengan aku. Yang sakit pun juga demikian. Karena sakit, semuanya akan memperhatikannya. Sehingga ibu pun bagi orang sakit, bisa menjadi sebab tidak nyaman. Nah, intinya, perlakukan mereka biasa. Jangan disakit-sakitkan. Jangan dibuta-butakan. Sudahlah sodorkan makanan seadanya. Jadi supaya semuanya nyaman. Kita yang duduk dengannya juga nyaman. Memang kadang kasih sayang yang berlebihan itu mematikan. Kasih sayang berlebihan menjadikan tidak mandiri orang. Bukan kita tidak sayang dengan orang buta. Akan tapi ajari di rumah. Bahasanya ini jalan ke sini, ke situ, itu toilet, selesai. Bukan setiap hari harus dituntun. Dia akan belajar dan setelah itu akan biasa. Jadi untuk menormalkan hidupnya, memperlakukan dia sewajarnya, kalau berlebihan itu melukai hatinya. Karena apa? Ya itu tadi, mungkin dia orang yang sangat peka, merasa dia telah merepotkan orang satu rumah, menjadi tidak nyaman. Yang sakit juga demikian. Kalau ingin makan bersama, kalau lagi makan bersama, pastikan dirimu nyaman. Jangan gara-gara dia sakit kemudian semua mencurahkan perhatian kepada dia, sampai dia sendiri serba salah. Lalu dia tersinggung perasaannya. Aku merepotkan orang, aku nyusahkan orang, aku bikin tidak enak di sini. Maka di sini, la haraj. Jangan sampai ada ketidaknyamanan. Jadi biasa saja. Nah, begitu juga para orang tua yang kebetulan diuji di rumahnya. Dengan anak yang dengan kekurangannya, iya kita punya kasih sayang lebih. Biasanya secara otomatis karena kekurangannya. Tapi jangan sampai kasih sayang ini mematikan dia, melemahkan dia. Sehingga menjadi kasih sayang yang berlebihan. Menjadikan dia tidak mandiri. Dan dia pada akhirnya menjadi tidak nyaman mungkin karena merasa beban bagi orang lain. Nah ini pendidikan memperlakukan orang-orang seperti itu. Sudah wajar, makan bersama makan. Yang sakit makan dan pastikan kalau saya nyaman denganmu. Jangan seolah kita menunjukkan rasa kejijian kita, tidak nyaman kita di hadapan orang sakit. Nah ini juga bukan adab. Sudah sakit, kita sakiti lagi. Artinya baik yang sakit. Hendaknya jangan rasa tidak nyaman. Yang buta dan pincang merasa tidak boleh nyaman. Dan anfusikum, dirimu juga jangan sampai merasa tidak nyaman. Artinya apa? Biasa-biasa saja. Kemudian makan. Tidak apa-apa kalau kalian makan antakulu fi buyutikum. Makan di rumahmu. Kalau ada kalian makan di rumahmu. Au buyuti abaikum. Nah ini. Kalau kalian makan di rumahmu jelas di rumahmu sendiri nggak ada masalah. Ini di rumahmu sendiri. Antakulu fi buyutikum. Kalian makan di rumah kalian. Au buyuti abaikum atau di orang tua kalian. Wabuyuti ummahatikum atau makan di ibunda kalian. Wabuyuti ikhwanikum atau saudara-saudara kalian. Wabuyuti akhwatikum atau rumah saudari-saudari kalian. Wabuyuti a'mamikum atau rumah paman-paman. Wabuyuti ammatikum atau rumah bibi-bibi kalian. Wabuyuti akhwalikum. Wabuyuti khalatikum. Semuanya disebut bibimu dari ayah, bibi dari ibu, paman dari ayah, paman dari ibu. Nah ini menunjukkan bahwa berperasaan peka, perasa atau peka itu penting. Tapi kalau menjadi berlebihan, itu merepotkan. Jadi kalau kita ke rumah anak, ke rumah saudara, ditawari makan dan sebagainya, sudah biasa. Makanlah dengan senang, dengan lahap. Dan ini juga maknanya membangun. Bahwasanya kita itu hendaknya dengan saudara, kita dengan bibi kita, paman kita,
Harus kalau mereka ke rumah kita jadikan mereka biasa di rumah kita. Sebelum ini kita belajar bagaimana kita berakhlak. Kalau kita kedatangan paman kita, jangan merasa beban kalau kita harus memberikan makan ke mereka. Karena itu adalah pamanmu, itu saudaramu, itu ayahmu. Maka sajikan seperti yang biasa kita sajikan untuk anak-anak kita. Makan. Dan mereka makan dengan kita. Sekaligus ini, sehingga dikatakan, ini di saat mereka bertamu. Kalaupun tidak bertamu, bergabung dengan rumah kita, itu keluarga. Jadi karena yang disebut ini ada orang-orang dekat. Bukan orang dari luar. Orang-orang sangat dekat dengan kita. Yang dia adalah kalau tidak ibu dan bapak, atau makomnya ibu dan bapak, atau saudara. Itu saja. Di sini anak tidak disebutkan. Anak tidak disebutkan. Anak tidak disebutkan. Sebab kalau anak itu adalah anak itu seperti bagian daripada dirinya. Sehingga seorang ayah dengan anaknya, anta wa malu kali abik, Nabi mengatakan, kamu wahai anak muda, bahkan dengan hartamu adalah untuk milik ayahmu. Artinya, seorang ayah berurusan dengan anaknya lebih mudah, karena itu anaknya sendiri. Ibaratnya hasil daripada usaha dia, bagian dari usaha dia, menjadikan anaknya sukses dan seterusnya. Maka kalau ini aman, hampir tidak ada orang yang mempermasalahkan seorang ayah makan dengan anaknya. Tapi kalau hari ini ada seorang ayah nggak nyaman makan dengan anaknya karena anaknya cerewet, ini keterlaluan, si durhaka itu. Ini kalau seorang anak itu wajar, sehingga tidak disebutkan sih, karena anak itu makamnya dirinya sendiri. Kalau buyutikum antum auladikum. Tapi yang kadang dipermasalahkan adalah ke rumah paman, ke rumah bibi, ke rumah saudara. Lalu dikukuhkan di sini. Gak apa-apa kalau kamu masuk ke rumah mereka, kemudian disajikan makanan, pastikan bahasanya kamu enak-enak. Dan sekaligus kalian yang menyambut pamanmu dan bibimu, pastikan dia bikin nyaman dia. Itu pendidikan, karena ini ada kerabat dekat ini. Ini ada kerabat dekat. Jangan sampai ada paman kita makan di rumah, kita ngedumel, waktu kelaparan kita perhatikan, tidak. Sajikan makanan kalau mereka datang ke tempat kita. Dan bagi yang paman yang datang nggak perlu ragu, itu ponakanmu kok. Itu anak dari saudaramu. Dan juga umalakat mafatihahu. Umalaktum mafatihahu. Atau yang telah kau berikan kunci-kuncinya. Maksudnya kita masuk rumahnya orang yang sudah diizinkan. Yang sudah diizinkan. Selagi ada orang mengizinkan kalian untuk makan bersama kalian, justru hendaknya kita tidak nyaman, bukan tidak nyaman, bahkan kalau bisa seenak-enaknya makan. Tunjukkan kalau kita nyaman di situ. Bahkan sebagian tradisi orang, kalau ternyata tamunya makannya sedikit, marah. Berkata, memang kenapa? Ayo, apa tidak enak masakannya? Kenapa? Jadi ini akhlak mulia, jangan sampai merasa dengan kedatangan paman, bibi makan di rumah kita, lalu merasa ada yang kurang dalam kehidupan kita. Sebab ini adalah pendidikan. Ada di situ akan terjalin ukhuwah semakin erat, semakin indah. Osadiqikum, atau sahabat karibmu. Ya, kalau sahabat karibmu, jangan jadikan urusanmu dengan sahabatmu di saat kau datang ke rumahnya, atau dia datang ke rumahmu ada kikuk, canggung, atau tidak nyaman urusan makan. Subhanallah. Dan ini ada tradisi ikramud dhaif, memuliakan tamu. Kalau ini kan tidak harus jadi tamu. Ini bisa jadi memang pangan jadi tamu. Kalau bukan tamu, lebih lagi bibi yang tinggal dengan kita, adik yang hidup dengan kita, saudara dengan kita, itu bagian dari kita. Adikku seperti aku, saudaraku. Maka nggak perlu aku main hitung-hitungan dengan adikku makan di rumahku. Pamanku juga demikian. Nah ini. Osadiqikum. Sadiq. Sadiq dia pakai mufrad ya. Dia pakai jamak. Yang lain pakai jamak. Kalau sadiq itu adalah satu. Artinya memang berbeda orang akan tapi punya kesamaan rasa. Saling mencintai, saling bersahabat. Saya dianggap satu biarpun dia orang lain. Kurang lebih begitu ahli tafsir menafsirinya. Yang jelas sahabatmu. Dalam sebuah persahabatan yang indah. Lalu ada, kamu datang ke tempatnya. Dipersilakan untuk makan dan sebagainya.
Bikin senang mereka. Makan yang lahap. Tampakkan kalau kita menikmati hidangannya, pemberiannya. Kemudian ini adalah cara ya. Agar kita, mungkin kita simpulkan dua dari ayat ini. Jika ada mereka datang ke tempat kita, pastikan bikin mereka nyaman di rumah kita. Pastikan mereka nyaman di rumah kita. Orang-orang dekat. Di saat memakan makanan yang kita hidangkan, mereka nyaman. Sehingga diajak kalau tradisi ya, kalau tradisi kita. Sehingga dia pokoknya bikin nyamannya seperti apa mereka makan. Dalam hal ini dikembalikan kepada tradisi ya. Kalau sebagian tempat itu tradisinya tuan rumah tuh nemeni. Ada ya, nemeni makan, biarpun hanya nyuwir gini. Kemudian setelah itu jangan tamumu dilihat terus waktu makan, nggak bisa nelen lagi. Ya, dilihat terus. Wah, gede suapannya, Masya Allah. Nah ini, jadi ada yang nyamannya adalah dibebaskan. Tidak perlu duduk bersamanya. Kalau memang kebiasaan di sebuah tempat tersebut, tuan rumahnya tidak perlu makan bersama dia, sama mereka, ya sudah lakukan itu. Jadi dikembalikan kepada kebiasaan tempat masing-masing. Nah, ada sebagian yang kikuk merasa malu tidak nyaman. Nah ini ada satu tradisi lagi setelah itu kalau adalah tradisi di Arab sana ya. Masalah ikramun dhaif, memuliakan tamu itu menjadi satu hobi dan kegembiraan yang tersendiri. Jadi kalau kita pernah itu ke daerah pelosok-pelosok daerah Badu, pegunungan itu. Ya, itu budaya dulu dan itu yang masih tersisa. Biarpun pada akhir-akhir ini juga sudah banyak berkurang. Dahulu itu namanya ikramun dhaif, memuliakan tamu itu luar biasa. Jadi kita datang mampir tuh, tunggu sebentar. Kasih minum. Ternyata dia ke belakang, Pak, nyembelih kambing, set. Dan memang sudah ahli, kambing itu nyembelih tidak lama. Kayak kita beli ayam kali ini. Padahal kita tidak kenal. Begitu bagi mereka itu kalau tidak bisa muliakan tamunya, mungkin adalah sebuah kerendahan. Kemudian di sisi lain, tamu kalau datang ke tempat kita, wajib kita hormati selama 3 kali tiap hari. Jangan sampai mereka tidak nyaman. Nah, ini juga pendidikan. Di sini ada isyarat pendidikan tentang itu. Makan, kemudian wa idza dakhaltum buyutan. Ya, tolong ya. Pastikan kalau ada orang datang ke rumah Anda, senangkan dia dengan makanan-makanan. Jangan sampai nyajikan makanan sambil nyebut, oh ini sate paling bagus, harganya saja sampai berapa ratus ribu. Ini juga, ini nasi jamblangnya tuh ini terbagus di sini, satu bungkus begini, dihitung harganya. Meko, nah, yang makan nggak bisa nelen nih. Anda boleh mengeluarkan kalimat-kalimat yang menjadikan mereka adalah tidak ragu untuk makan di situ. Tidak ragu di situ. Kami makan di rumah guru. Dari tradisi Jawa, sopan santun sungkan. Sebelum masuk rumah guru kita makan dulu. Waktu giliran makan sedikit yang kita makan karena sudah kenyang. Habislah kita. Dibilang kenapa tidak mau makan, kenapa tidak enak atau apa. Wah ini rumahnya ditegur. Karena kalau dimakan mereka senang. Giliran undangan makan berikutnya tidak sarapan kita. Giliran makan banyak langsung mereka senangnya luar biasa. Baru ini. Wah gitu. Ada sebagian memang ikhlas tulus dia. Kalau memberi itu serius. Bukan basa-basi. Nah, makanya ayo kita budayakan. Jika paman mau datang, bibi mau datang, jadikan mereka nyaman di rumah untuk makan bersamamu. Bibi ini Aisyah adanya, ayo Masya Allah ini. Senang. Di balik perintah Allah, pendidikan dari Allah, ada suatu keberkahan. Terjalin ukhuwah yang indah dan seterusnya. Kemudian فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا. Kalau kalian masuk rumah. فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ. فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ. Bersalamlah kepada kalian sendiri. Tahiyatan min indillahi, tahiyat yang dari Allah, yang diajarkan Allah, yaitu Assalamualaikum. Yang salam itu adalah penuh mubarakatun mubarakah. Tayyibah yang bagus.
Bagaimana salam kepada dirimu sendiri? Ini para ahli tafsir menjelaskan. Salam kepada dirimu sendiri itu ada yang mengatakan bahwasanya jika di rumah itu tidak ada orang, maka tetap dianjurkan kita mengucapkan salam. Assalamualaikum, maka yang mendengar dirinya, dia mengucapkan salam kepada dirinya. Artinya telah mendoakan keselamatan, kesejahteraan, kedamaian kepada dirinya sendiri. Maka tetap dianjurkan kalau di rumah Anda tidak ada orang pun, ucapkan salam. Bahkan sebaiknya dijelaskan nanti malaikat yang akan menyambut salam Anda. Waalaikumsalam. Salam kepada dirimu sendiri karena di rumah tidak ada orang. Kalau di rumah ada orang, makna bersalamlah kepada diri kalian sendiri, itu begini maknanya. Pentingnya kesejahteraan, kedamaian. Maka cari kedamaian untuk dirimu sendiri, bersalam. Jadi gini, kalau kita bersalam, Assalamualaikum, yang maknanya semoga kedamaian, kesejahteraan, kebaikan terlimpahkan kepada kalian. Mana untuk kalian? Kok bersalamlah untuk dirimu sendiri? Waktu kita mengucapkan salam untuk orang lain, ternyata kebaikan untuk orang lain. Jawabannya di sini adalah apa? Orang tersebut akan membalas salam untukmu. Maka balasan salam dari orang tersebut tidak lain adalah buah daripada salammu. Bahkan lebih serem lagi, dia wajib untuk menjawabnya. Berarti harus dikembalikan kedamaian, kesejahteraan untuk kalian. Maka jangan ragu untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum. Biarpun untuk dirimu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah tahiyat yang baik dari Allah, yang diajarkan oleh Allah. Bukan dengan tahiyat yang lainnya. Tahiyat sejati adalah Assalamualaikum. Dengan kalimat ini. Kalau perlu diganti, kalau ada yang mengganti dengan yang lainnya, itu adalah tambahan terjemahan. Tapi kalimat salam itu sendiri ada makna. Karena itu yang diucapkan Nabi, Assalamualaikum. Bagaimana kalau diarti selamat pagi? Selamat pagi. Ya, dia punya makna sapaan. Punya makna sapaan, tapi tidak punya makna doa yang seperti ini. Maka tetap digunakan Assalamualaikum. Biarpun selamat pagi mewakili. Karena ini adalah doa dan lafaz doa yang diajarkan Nabi. Selagi bisa. Selamat pagi. Assalamualaikum, kenapa selamat pagi? Kalau selamat pagi, lanjutan. Boleh. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Begitulah Allah menjelaskan untuk kalian. Menjelaskan kepada kalian tentang ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi cara kebesaran Allah itu adalah hubungan silaturahmi dengan kebesaran Allah. Semua yang ada di semesta ini kalau kita renungi sebetulnya ada di balik itu semua adalah tanda kebesaran Allah. Cuman kadang tidak dimengerti. Kita kurang memahami tentang kebesaran Allah. Sehingga yang kita tahu adalah hanya sekelumit. Padahal lebih agung. Kalau kita cermati. Termasuk yang kita bahas ini. Bagaimana tidak? Ini tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah. Berakhlak, berbudi, pekerti yang baik dengan serak kerabat. Ini kasih sayang. Sehingga apa buahnya? Menjadikan hidup indah, berkeluarga indah, dengan saudara indah, dengan paman dan bibi enak, dengan keponakan enak. Ini adalah sesuatu yang agung. Ini tanda-tanda kebesaran Allah yang harus kita syukuri. Dan kita wujudkan. La'allakum ta'kilun. Semoga kalian faham. Nah ini barusan kita, semoga kan kalian faham. Urusan kalian faham. Urusan kalian dengan bibi kalian, dengan saudara, dengan ponakan kalian dan seterusnya. Memperlakukan mereka dengan petunjuk Al-Quran, petunjuk dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini saja insyaallah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ini adab, najib, akhlak bagaimana kita dengan keluarga, saudara, dan juga akhlak kita dengan orang yang sakit. Ya, orang sakit di rumah kita jangan dilemah-lemahkan. Jangan dilemah-lemahkan. Dia tersinggung malah dengan itu semuanya. Ajari untuk mandiri. Dan kita, supaya kita juga ringan beban kita. Padahal memang kita tidak boleh merasa beban dengan itu semuanya.
Siapapun yang di rumahnya ada orang sakit, sesungguhnya ini adalah kabar gembira bahwa Allah akan mencurahkan rahmat ke keluarga tersebut. Yang di rumahnya ada orang sakit, yang di rumahnya ada orang sakitnya, itu kabar gembira bahwa itu tanda Allah akan mencurahkan rahmat ke keluarga tersebut, dengan catatan dia berkasih sayang dengan orang yang sakit tersebut. Tapi kasih sayang tidak menjerumuskan, jangan berlebihan yang menjadikan mereka malah mati, malah tidak berkembang, atau merasa terkucilkan, merasa terasingkan, tidak enak. Seperti itu. Semoga Allah mudahkan kita untuk memperlakukan mereka dengan cara yang tepat. Tidak mematikan mental mereka, tapi menjadikan mereka nyaman dan bangkit. Kemudian dengan saudara-saudara, paman, bibi, ponakan, semoga semakin erat ukhuwah, jalinan kekeluargaan kita dengan mereka, sehingga kita benar-benar dengan ini semuanya telah menjadi orang yang menjalin silaturahmi yang diwajibkan oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab.